berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara Jogja Banget RBTV Asli Jogja. Kali ini saya Argo Pratomo Nugroho beruntung sekali pada kesempatan malam hari ini atau sore hari ini saya bisa menemui seorang tokoh Jogja yang cukup penting, yaitu Gusti Bendoro Pangeran Haryo Hadisuryo, yang kali ini juga didampingi oleh seorang budayawan dan seniman kita, Mas Arta Parartadharma. Dalam kesempatan kali ini, akhir-akhir ini Anda tentu juga banyak membaca di media atau mendengarkan di media-media lain, ada berita-berita yang menyangkut Sultan Ground atau Pakualaman Ground. Kali ini saya akan bertanya langsung lebih dulu dengan Mas Hadisuryo yang pada kesempatan ini sudah ada di samping saya. Selamat malam Mas Hadisuryo. Selamat malam. Selamat malam Mas Arta. Mungkin perlu dijelaskan Mas Hadisuryo dengan adanya pemberitaan belakangan ini yang menyangkut Sultan Ground yang sedikit banyak juga menyinggung nama Mas Hadisuryo ini. Ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Dan saya akan jelaskan karena akhir-akhir ini yang namanya saya disebut sudah di media. Jadi saya harus turun tangan. Yang sebelum-sebelumnya cuman fitnah-fitnah saya anggap angin aja. Tapi ini sudah betul-betul saya harus turun tangan karena sudah istilahnya membunuh karakter. Jadi perlu saya jelaskan, kalau hal yang menyangkut Kulon Progo soal tanah PAG dan sebagainya, termasuk kades-kades yang dikumpulkan oleh Dimas Joyo Kusumo, itu sama sekali saya tidak ada hubungan. Sama sekali tidak ada hubungan. Jadi ini kemarin saya sudah klarifikasi ke Dimas Joyo maupun ke Mas Hadiwinoto sebagai kakak. Ya beliau kalau Mas Hadiwinoto segera diselesaikan masalah ini supaya cepat clear. Nah saya menemui Mas Joyo Kusumo ini di rumahnya, ya mungkin dia masih agak sakit, tapi saya bisa ketemu didampingi istrinya sebagai saksi. Jadi saya jelaskan kedatangan saya untuk klarifikasi mengenai nama saya kok dibawa-bawa di pemberitaan itu. Ya. Jadi menurut dia, setelah membaca itu terkejut karena memang menurut Pak Joyo Kusumo Dimas Joyo Kusumo itu tidak mengatakan seperti itu. Nah, mengatakan pasti ada sesuatu yang orang yang menunggangi masalah ini. Nah, ini saya bilang, jadi Mas Joyo ini mulai detik ini harus lebih hati-hati karena kita jangan sampai pihak ketiga masuk. Jadi keraton dipecah belah, ya kan? Jadi akhirnya kita bentrok kan gitu. Tapi dengan kebesaran hati harus bisa kontrol diri kita supaya menahan diri. Kita lihat siapa yang membuat seperti ini. Nah, saya berpesan dengan Dimas Joyo, sebenarnya ini leadernya ini harus turun tangan juga. Leadernya kan Sri Sultan, harus bisa mengompakkan seluruh keluarga. Ini yang saya tunggu-tunggu.
Berdikari, yes, yes, yes. Tonggo berdikari, yes, yes, yes. Mas Hadi Suryo, kemudian langkah apa yang ingin Mas Hadi Suryo lakukan ketika ada pemberitaan seperti ini? Padahal Mas Hadi Suryo kan cukup dihormati baik di Jogja maupun di Keraton Solo juga ini. Bagaimana ini Mas Hadi Suryo? Langkah saya ya pertama mengenai hal pemberitaan ini, Mas Joyo segera untuk membuat statement yang mana dia yang ikut dalam hal ini di dalam pemberitaan ini ya. Ya. Jadi nah setelah itu baru nanti saya langkah-langkah selanjutnya itu kalau masalah disebut Solo, Yeah. Keraton Solo, Yeah. itu memang saya itu mendapat tugas yang mana mungkin orang tidak tahu. Yeah. Maka Sri Sultan IX waktu itu bilang sama saya, Artinya ayah Anda ya? ya, Sri Sultan IX bilang sama saya, kamu harus bisa menyatukan Jogja Solo. Nah, kalau sudah bisa menyatukan Jogja Solo, itu kembali ke asalnya. Jadi sekarang saya titipkan dengan Pakubuwono Sri Sinuwun Pakubuwono 12. Lah waktu itu ketemu pas ada acara. Yeah. Maka si Sunan Sinuwun Pakubuwono 12 langsung setuju dan saya diangkat anak. Bahkan sebagai KGPH juga ya? Dan diberi gelar KGPH Satrio Notonagoro. Nah, Satrio Notonagoro. Ya. Nah itu ya saya berterima kasih dengan Sinuwun. Yeah. Tapi Sinuwun ini ya sebagai bapak saya juga. Yeah. Karena beliau ini menyatakan ini harus bersatu. Nah itu nanti pada saat-saatnya pasti. Yeah. Karena kita sudah komit semuanya supaya kita nanti bersatu dengan nama Mataram, tidak boleh dengan Jogja Solo lagi. Tapi ini adalah amanah beliau berdua. Saya hanya menjalankan tugas. Artinya amanah dari Sri ayah Sultan Anda IX HB9 dengan Sri Nuwun Pakubuwono. ya. Nah itu memang ini kita tidak akan membuka itu tadinya. Yeah. Memang itu. Jadi kita tidak ada yang tahu. Yeah. Maka pada waktu saya diangkat di Solo banyak sekali yang kok kenapa ya diangkat. Nah itu saya diam saja karena memang ini misi saya oleh Sri Sultan IX dan Pakubuwono ke-12. Artinya ketentraman dalam keluarga itu sangat dijaga sekali itu ya Mas. Nah itu. Jadi saya juga bisa ikut Solo, bisa ikut Jogja. Yeah. Namun ya sekarang ini kita menunggu saat saja prosesnya kayak apa. Ya, itu alasan saya. Mas Hadi Suryo, Ya. saya ingin mempertajam yang menyangkut kaitannya dengan RUUK di Jogja ini. Karena kan orang mungkin dengan pemberitaan ini atau dengan isu-isu sebelumnya itu ada kecurigaan Mas Hadi Suryo itu ingin mencalonkan diri gitu loh. Apa betul itu Mas Hadi Suryo ini? Ya, gini. Ini pada waktu Sri Sultan X menyatakan di Sitinggil Yeah. bahwa beliau ini Waktu reformasi ya? Ya. Beliau ini tidak mau mencalonkan lagi. Saya spontanitas saja untuk menyelamatkan istimewa ini saya masuk. Nah, itulah. Di situ sebenarnya saya tidak mau panjang lebar, kemauan saya menyelamatkan itu. Yeah. Nah, tapi setelah itu kan perpanjangan segala macam. Yeah. Nah, tadi kemarin juga saya katakan sama Mas Joyo di Mas Joyo, saya itu sebenarnya tidak berminat jadi gubernur. Karena kalau nanti memang dari putra-putra Sri Sultan IX itu nggak ada, ya apa boleh buat terpaksa karena harus selamatkan DIY-nya. Ya. Tapi prinsipnya tidak berminat Tidak ya. berminat seperti itu. Ya. Karena itu saya tidak mau di dalam kancah politik. Iya. Itu aja. Tonggo Berdikari, yes, yes, yes.
Kongo berdikari, yes, yes, yes. Dan juga termasuk wartawan mungkin perlu cek and recheck juga ya Mas? Ah iya itu pasti. Iya, iya, itu iya. kita bisa ini. Iya. Yang penting kan nomor satu di dalam keraton sendiri harus kuat dulu, Iya. bersatu. Itu yang penting. Jadi kita nggak perlu sikut-sikutan, nggak perlu menjatuhkan orang lain segala macam, nggak. Itu. Dan itu yang saya anukan. Yang jadi harapan Mas Hadi Suryo ya? Saya itu. Ya. Jadi kita harus bersatu. Mas Harta, Ya. ada sebagai tokoh budaya di Jogja pasti juga mempunyai harapan. Karena kan Anda juga representasi dari masyarakat secara keseluruhan juga. Itu menurut Anda bagaimana nih? Harapan Anda ke depan seperti tadi yang sudah di-statementkan oleh Mas Hadi Suryo juga. Iya, kalau saya harapan dari saya sebagai pelaku budaya dan keraton sebagai sumber budaya, Ya. harapan saya seluruh keluarga itu menjadi satu kesatuan. Memang orang lain bisa maunya terpecah belah, jangan sampai seperti Solo. Ya. Karena harapan masyarakat itu masih keraton Jogja itu sumber kekuatan persatuan. Kalau di sini Hadi Suryo tadi disediakan bahwa dia itu diabdikan diri mengabdi pada keraton maupun saudara maupun Kinuwun dan anunya untuk masyarakat. Artinya untuk katresnannya beliau kepada saudara-saudara juga. Katakan dalam pewayangan ya, Prabu Romo itu kan karena cintanya dengan keluarga dan kerajaannya dia rela meninggalkan kerajaannya karena demi adiknya yang ingin bertahta. Karena sewaktu Prabu Janaka itu bersama istrinya yang nomor 3 itu berjanji bahwa besok andaikan anaknya itu lahir akan menjadikan penerus tahta. Itu ditawarkan oleh Prabu Romo karena Prabu Romo itu cintanya dengan keluarga, dengan ayah-ayahnya, dengan ibu, dengan adik-adiknya, dia rela meninggalkan kerajaannya. Biarlah diganti adik saya untuk Dan dia rela, mungkin rela di fitnah juga itu. amat sangat difitnah. Iya, dan didolimi juga itu. Tapi di sini kebenaran ya, tidak ada satu orang pun dan desa Jawa ya melawan kebenaran. Dan di dalam masyarakat Jawa ini di dalam berukur kan sudah diceritakan Profesor Monocoro, Profesor Mogogodomo. Kalau terjadi perselisihan, semuanya rugi. Ya. Iji limbah Ya. itu dalam istilah Pandawa. Ya. Saya istilahkan bahwa keraton Jogja itu keluarganya itu Satrio Pandawa. Jadi kalau ada yang ngobrol memecah belah itu kan, itu tidak pro penetapan ini. Ini pro memecah belah. Penetapan. Karena Gusti Suryo sendiri tadi sudah saya bilang, itu cintanya dengan keraton, itu cintanya dengan Rasulullah. Jadi beliau mengawal kebenaran. Ya. Jadi asumsi saya, maaf, saya itu pantas lah. Beliau ini kan sehat lahir batin. Kalau menurut Anu kan kalau calon gubernur, calon presiden, calon sultan itu kan harus sehat lahir batin. Ya. Seorang pangeran pun harus sehat lahir batin. Ya. Ya. Kalau nggak sehat, dianggap pangeran kalau tidak sehat lahir batin kan. kalau nggak sehat repot itu ya. Luar repot. Tidak dianggap zaman Kaping Songo artinya tidak dianggap jadi pangeran karena tidak sehat. Oh. Ya, maaf ini Ya. udah batasan tapi Ya. nangkep di misi-misinya ke depannya bagus sekali. Dan beliau ini dalam pilihan saya dari kacamata saya, penerawangan saya maaf ya, Ya. yang sehat lahir dan batin. Gitu Pak. Dan itu dalam konteks katresnan itu tadi Iya. ya. Jadi beliaunya itu demi hidupnya Dharma Ya. tadi terkait katresnan dipersembahkan hidupnya untuk perubahan keraton, keberadaan keraton untuk masyarakat di Jakarta. Oke. Nah pemirsa, Darmaning Katresnan ternyata itu sebuah perjuangan yang tidak ringan dan berat. Di sana mungkin ada fitnah, ada pendoliman-pendoliman, dan ada perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Tapi semuanya itu akan hilang semuanya dengan Darmaning Katresnan. Dan kali ini Darmaning Katresnan itu memang sudah ditebarkan oleh Mas Hadi Suryo. Nah pemirsa,
tentu saja Anda yang akan menilai semuanya ini. Akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, Jogja banget, RBTV asli Jogja, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas.